Pernah dengar orang yang jatuh sakit bukan karena racun, bukan karena luka, tapi karena yakin dirinya tidak akan selamat? Anehnya, tubuhnya benar-benar merespons. Nafsu makan hilang, tidur terganggu, kondisinya memburuk tanpa penyebab fisik yang jelas. Ini bukan cerita mistis, dan bukan pula sekadar sugesti. Dalam dunia medis, fenomena ini memiliki nama, efek nocebo. Efek nocebo terjadi ketika keyakinan atau ekspektasi negatif memicu reaksi biologis yang nyata di dalam tubuh, bukan melalui imajinasi, tetapi melalui sistem saraf, hormon stres, dan mekanisme fisiologis yang bisa diukur. Ketika seseorang benar-benar percaya bahwa tubuhnya berada dalam bahaya, otak tidak menunggu bukti. Ia langsung mengaktifkan mode ancaman. Sistem saraf simpatik bekerja terus-menerus. Hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dilepaskan tanpa henti. Dalam jangka pendek, respons ini membantu manusia bertahan. Namun jika berlangsung lama, tubuh mulai membayar harganya. Tekanan darah terganggu, tidur memburuk, sistem imun melemah, proses pemulihan melambat. Dalam dunia medis, terdapat kasus-kasus yang hingga kini menjadi bahan refleksi serius. Salah satunya adalah pasien yang menerima diagnosis penyakit mematikan dengan perkiraan waktu hidup yang sangat singkat. Setelah menerima informasi tersebut, kondisinya memburuk dengan cepat, bukan karena penyakitnya berkembang secara agresif, melainkan karena tubuhnya hidup dalam kondisi stres ekstrem yang berkepanjangan. Nafsu makan menghilang, tidur terganggu, berat badan turun drastis. Beberapa waktu kemudian, pasien tersebut meninggal dunia. Namun, kajian medis lanjutan menunjukkan fakta yang mengejutkan. Penyakit yang diderita pasien tidak berada pada tahap yang seharusnya menyebabkan kematian dalam waktu secepat itu. Dalam literatur etika kedokteran, kasus-kasus seperti ini sering dibahas sebagai contoh bagaimana cara informasi medis disampaikan dapat memengaruhi kondisi biologis pasien. Fenomena ini kemudian dikaitkan dengan apa yang dikenal sebagai efek nocebo. Namun efek nocebo tidak hanya muncul di ruang praktik medis modern. Dalam berbagai budaya di dunia, termasuk di masyarakat tradisional, terdapat keyakinan bahwa seseorang bisa jatuh sakit setelah diyakini terkena kutukan. Menariknya, dalam sejumlah kajian antropologi medis yang ditemukan bukanlah pola pada kutukannya, melainkan pada keyakinan kolektif di sekitarnya. Ketika seseorang diyakini akan mati, dan lingkungan memperlakukannya seolah itu pasti terjadi, tubuh orang tersebut hidup dalam tekanan ekstrem, nafsu makan menurun, tidur terganggu, tubuh melemah perlahan. Dalam beberapa laporan, kematian tidak terjadi karena satu luka fatal, melainkan karena runtuhnya sistem tubuh secara bertahap, bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena tubuh manusia tidak kebal terhadap keyakinan yang ia hidupi setiap hari. Penjelasan ini tidak membenarkan konsep kutukan, melainkan menjelaskan bagaimana keyakinan ekstrem dapat memicu respons biologis yang nyata. Efek nocebo mengajarkan satu hal penting, bahwa tubuh manusia tidak hanya bereaksi pada apa yang benar-benar terjadi, tetapi juga pada apa yang diyakini sedang terjadi. Ini bukan soal lemah atau kuat, dan bukan pula soal penyakit yang hanya ada di pikiran. Ini adalah interaksi kompleks antara otak, tubuh, dan keyakinan. Dan di titik ini, pembahasan tentang nocebo sebenarnya selesai. Namun ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika keyakinan negatif mampu melemahkan tubuh, apakah keyakinan juga bisa membantu tubuh bertahan? Karena tubuh manusia tidak membedakan antara ancaman dan harapan. Dan disitulah pembahasan berikutnya akan dimulai.